sebetulnya ada beberapa tema. Ada permasalahan IKN, ada pernyataan Arteria Dahlan, ada masalah vaksinasi, pemaksaannya atau intimidasi atau kesan intimidasi. Tepatnya adalah pernyataan MUI, Ketua MUI Garut tentang radikalisme dan intoleran. Pertama, pemindahan ibu kota jelas tadi dalam dialog kita, khususnya dari kelompok kita, itu juga telah menyerap aspirasi yang dibawa bahwa masyarakat Garut keberatan dengan pemindahan ibu kota. Mungkin dari sisi timing, dari sisi teknis, atau dari sisi segalanya seakan memang tergesa-gesa. Untuk yang kedua, masalah terledahan, kita berharap bahwa ada perlakuan sama di depan hukum tentang siapa yang melakukan kesalahan. Soalnya kan banyak di antara kita kelompok ulama yang memang atau siapapun yang telah masuk di meja hijau kan, diproses karena kesalahan-kesalahan tersebut walaupun mereka sudah minta maaf. Dan ini pun walaupun dia sudah minta maaf, tetap proses hukum diharapkan berlanjut dan PPPDI memberikan sanksi pemecatan. Itu harapan kita yang kedua. Untuk masalah vaksinasi, kita berharap ya bukan anti vaksinnya ya, anti intimidasinya, pemaksaannya. Jadi biarkan mereka diberikan keleluasaan, diberikan hak asasinya untuk menentukan apakah dia siap divaksin atau tidak. Mungkin saja sekarang belum siap, besok berusaha dia siap. Tapi jangan dipaksakan harus siap hari ini. Itu kan menyangkut juga, apalagi untuk anak-anak usia sekolah. Itu mungkin kita tidak berharap ada orang karena terintimidasi dia tidak mau sekolah karena belum divaksin. Keempat, sebetulnya saya berharap tadi bisa bertemu dengan pemberi pernyataan, khususnya ketua MUI itu sendiri ataupun misalkan jajarannya. Apa yang kita harapkan, kita mau tahu apa yang ada di pikiran beliau tentang pernyataannya. Yang radikal itu yang seperti apa, yang intoleransi seperti apa. Kita maunya dialog itu menyamakan persepsi. Siapa tahu kita sama atau beda. Kalau samanya di mana, bedanya di mana, kan gitu. Nah setelah itu kan kita juga mau tahu kalau memang dia punya data, punya bukti, dia mau tunjukkan yang seperti apa, khususnya di Garut yang di Garut seperti apa ada kasusnya contohnya, yang intoleransi seperti apa. Apakah itu kalau kita kan dengar pernyataannya kita akan memerangi. Nah itu yang kita perangi itu yang seperti apa. Jadi saya berharap kalau kita sudah saling tahu atau memang fokusnya jelas, ada targetnya, ini posisinya harus dibina, harus ditindak atau harus diapa, itu baru kita perlu dialog. Itu tidak bisa sekonyong-konyong dengan pernyataan tanpa pemikiran. Jadi saya berharap kalaupun memang ini ada, ini dibahas bersama, ditunggu bersama, terus tindakan atau pembinaan seperti apa yang akan dilakukan. Terus yang saya amati di Garut itu kan sudah dibentuk oleh Pak Bupati, ada forum Satgas, forum yang menangani masalah paham radikalisme dan intoleran. Di sana kan strukturnya sudah gemuk sekali, dari mulai Pak Bupati sebagai pelindung kalau tidak salah, Pak Wabub dan lain-lainnya sebagai pembina, ada kejaksaannya, Kapolresnya, ada penanggung jawabnya, ada Pasekda, ada ketuanya, Pak Kesbang. Terus ada beberapa bidang, yang salah satu anggota bidang penindakan itu Kasat Intel. Nah MUI itu hanya salah satu bagian anggota dari penindakan. Dan mengapa dia bisa melontarkan statement seolah offset telah mendahului? Kenapa tidak yang memberi statement itu yang penanggung jawabnya itu? Kenapa tidak Sekda atau misalkan Kepala Kesbang yang punya hak dalam forum itu kalau memang itu hasil bahasan? Nah saya terkesan, saya mau mempertanyakan apa itu memang statement pribadi atau statement forum, atau apakah dia sudah punya delegasi daripada forum tersebut untuk mengungkapkan ini atau tidak. Terus kita juga dapat cerita dari pengurus MUI yang lainnya bahwa banyak atau mereka tidak tahu, pengurus yang lain tidak tahu statement jauh kalau itu adalah hasil pleno, hasil musyawarah. Dan itu ternyata ternyata itu hanya statement pribadi. Saya tidak tahu di atas petunjuk atau datangnya dari mana. Yang jelas pengurus MUI tidak merasa itu adalah hasil kesepakatan atau hasil musyawarah. Jadi itu terkesan lontaran pribadi. Nah, walaupun kita sudah tahu, kita tetap mau mengajak dialog karena kita mau tahu kedalamannya. Kita mau tahu kedalamannya sejauh mana. Nah, itu mungkin, tapi
sudah saya ajak dialog, sudah kita minta mediasi dewan, dia tetap aja tidak memberikan penjelasan. Nah saya khawatirnya umat atau rakyat warga saling curiga, saling menuduh siapa yang radikal itu, siapa yang intoleran ini. Bisa jadi si A menuduh si B, si B menuduh si C, si C menuduh si D. Akhirnya ada ketidakharmonisan di antara penuduh. Padahal kondisi saat ini, Garut ini dalam kondisi aman-aman saja, kondusif. Baik itu antara umat sesama umat Islam, yang satu agama, ataupun dengan mereka yang berbeda agama. Saya pikir tidak ada masalah untuk saat ini, baik-baik saja. Natalan baik, tidak melihat ada indikasi bahwa itu sedang terjadi. Untuk sementara saya kondusif. Jadi justru saya khawatir dengan pernyataan beliau itu, jadi kondisi yang tadinya sudah kondusif justru jadi ada beberapa polemik atau jadi gaduh. Itu justru yang saya khawatirkan. Makanya saya pengen tadinya minta penjelasan daripada beliau. Jadi tadi Dewan sudah katanya memang dia minta dijadwal ulang karena ada kegiatan. Oke, mungkin kita kalau memang ada keseriusan dari pihak MUI untuk melakukan dialog, kita masih kasih kesempatan, kita masih mau tunggu apakah benar-benar mau berdialog, baik itu khususnya di fasilitasi Dewan. Kita tunggu, dan kita juga minta Dewan, kita siap kalau memang mereka sudah siap untuk menjadwal ulang untuk berdialog. Dan kalau itu misalkan gagal lagi seperti janji sebelumnya dia mau memberikan klarifikasi, itu gagal lagi, mungkin kita akan menempuh jalur yang lebih dari ini. Apa itu kita ke MUI provinsi, atau mungkin ke MUI pusat, atau mungkin juga ke lembaga lain yang memang selama ini juga menurut saya itu merasa dilangkahi lah, kalau menurut saya gitu. Oke. Khusus untuk masyarakat Garut, sebetulnya tanpa harus kita beritahukan, masyarakat Garut sendiri pasti tahu bahwa Garut ini sedang dalam kondisi aman dan kondisi baik dan kondusif. Walaupun memang agak sedikit terganggu dengan berita-berita, tapi yakinlah bahwa memang di Garut itu sama sekali tidak ada apa-apa seperti tudingan mereka. Saya yakin itu karena karena sampai saat ini kita ajak berdialog, kita minta data, sampai saat ini tidak ada data yang keluar, tidak ada data yang kita terima. Jadi saya menganggap baik-baik saja. Begitupun mungkin kepada warga masyarakat di luar Garut, jangan terlalu khawatir yang terprovokasi. Garut masih tetap kondusif, Garut tetap aman-aman saja. Silahkan, misalkan kamu berkunjung, datang, pesantren, semua masih terkendali secara baik. Dan saya pikir tidak ada gangguan yang berarti. Hanya sedikit polemik saja, dan mudah-mudahan itu bisa selesai dalam waktu dekat. Terkait dengan isu yang berkembang belakangan ini di Kabupaten Garut, yaitu terkait dengan masalah radikalisme dan intoleransi, juga terkait dengan beberapa pernyataan dari Ketua MUI Kabupaten Garut yang seolah-olah mengindikasikan tersebar luasnya paham intoleransi dan radikalisme di Kabupaten Garut. Hal tersebut membuat saya merasa sangat khawatir luar biasa. Bukan khawatir karena untuk membenarkan isu tersebut, tetapi justru saya khawatir isu tersebut semakin berkembang luas dan itu sangat merugikan bagi kita sebagai warga masyarakat Garut, ditilik dari sisi apapun. Pertama, tentu saja dari sisi kesan kita sebagai masyarakat Garut yang baik, masyarakat Garut yang terkenal sangat toleran, masyarakat Garut yang terkenal sangat santun, tiba-tiba dikesankan sebagai masyarakat yang berpotensi besar memiliki intoleransi. Untuk hal tersebut, saya juga merasa ini seperti isu yang biasa digemakan oleh buzzer-buzzer di media sosial, sehingga isu ini bagi saya adalah isu yang sudah sangat out of date. Juga isu ini bagi saya menangkap ada kepentingan-kepentingan pragmatis, kepentingan-kepentingan politik yang melatar belakanginya. Kemudian yang kedua, saya juga sangat khawatir karena isu intoleransi dan radikalisme ini dikaitkan dengan kelompok-kelompok Islam tertentu yang kelompok ini tidak jelas disebutkan.
apakah kelompok ini lembaga pesantren, institusi tertentu, jelas pengembangan isu semacam ini sangat tidak baik buat kita. Karena ada berapa banyak pesantren di Garut, ada berapa banyak organisasi-organisasi Islam di Garut, ada berapa lembaga-lembaga pendidikan Islam di Garut. Apabila orang-orang di luar Garut menganggap bahwa di Garut adalah pusat intoleransi dan radikalisme, ini bisa membuat orang-orang tidak mau menyekolahkan anaknya di Garut, memesantrenkan anaknya di Garut. Bahkan yang lebih parah lagi, saya khawatir karena intoleransi dan radikalisme bagi pengusaha, bagi investor, ini adalah hal yang sangat penting jadi pertimbangan dari sisi ekonomi. Intoleransi dan radikalisme yang disinyalir kuat dan diisukan begitu kuat bisa membuat orang tidak tertarik berinvestasi di kota Garut, orang tidak tertarik berusaha di kota Garut, orang tidak tertarik untuk mengembangkan ekonomi di Garut. Dan terlebih lagi tentu saja ini membawa citra buruk bagi pesantren-pesantren yang ada di Garut. Itu barangkali yang mendasari kenapa saya beberapa waktu yang lalu meminta untuk bertemu dengan MUI Kabupaten Garut melalui DPRD Kabupaten Garut dalam rangka untuk mencari kejelasan hal tersebut. Yang bagi saya sebaiknya isu-isu tersebut tidak boleh dikembangkan lagi, dan MUI sebaiknya tidak terjebak dalam permainan-permainan politik seperti itu. Karena saya yakin ini bukan fakta yang valid, ini tidak berdasarkan pada data-data yang akurat. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Karena pasti data-data yang akurat kalau sudah ada, intelijen kita di BIN, di kepolisian, di ketentaraan pasti sudah menyatakan terlebih dahulu tentang hal itu. Oleh karena itu saya sangat menyayangkan dan berharap MUI Garut bisa meluruskan kembali isu-isu ini sehingga tidak berkembang lebih jauh dan memicu saling curiga di antara kelompok-kelompok masyarakat Garut. Juga jangan sampai satu sama lain mengira bahwa yang satu intoleran dan yang lainnya tidak. Saya kira klaim-klaim semacam itu harus segera diakhiri. Dan ini sangat tidak baik dari sisi masyarakat Garut yang sangat merindukan ukhuwah, sayang merindukan saling memberi kemaslahatan di antara berbagai kelompok, saling mendukung, saling memajukan. Bahkan tentu saja yang paling penting bagi kita semua sebagai kaum muslimin adalah menghilangkan prasangka-prasangka di antara kita dan bersama-sama mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur dengan semua aspek terbaik yang kita miliki dari seluruh komponen bangsa ini, dari seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Garut. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.